Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia, semoga hati dan langkahmu selalu dalam lindungan Allah yang Maha Penyayang. Malam itu, seorang nenek renta berjalan tertatih sendirian, kakinya berlumur lumpur, tubuhnya menggigil di tengah rimba gelap yang tak dikenalnya. Ia baru saja dibuang oleh darah dagingnya sendiri, anak-anak yang dulu ia lahirkan dengan air mata dan kasih sayang. Tanpa ampun, mereka meninggalkannya di hutan liar demi segepok surat tanah dan harta warisan. Tapi yang paling mengejutkan, yang menolong nenek itu bukan manusia, melainkan seekor singa emas yang muncul dari balik kabut. Apa sebenarnya yang terjadi di malam mengerikan itu? Dan siapa sebenarnya sosok singa penjaga yang membuat dunia gempar? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di desa kecil bernama Karangjati, hidup seorang perempuan tua bernama Aminah. Usianya lebih dari 90 tahun, tubuhnya sudah ringkih, tapi sorot matanya masih tajam seperti pedang. Setiap pagi ia duduk di beranda rumah kayu warisan suaminya, menatap kebun jati dan sawah yang dulu ia kelola bersama almarhum suaminya, Pak Samsudin. Aminah punya 3 anak kandung. Rizal, si sulung, kini jadi pengusaha properti. Maya, anak perempuan satu-satunya, memiliki salon kecantikan. Dan Dimas, si bungsu, bekerja sebagai desainer motor. Ketiganya tinggal di kota, namun hampir tiap minggu mereka datang ke desa. Membawa makanan, membawakan buah, bahkan kadang menyewa perawat untuk ibu mereka. Namun Aminah tahu, semua itu hanya topeng. Bukan karena cinta, tapi karena harta. Warisan peninggalan suaminya berupa sawah, kebun, dan tumpukan emas tua yang disimpan dalam peti besi di kamar belakang, telah lama mengusik hati ketiga anaknya. Mereka sering membicarakan soal tanah dan pembagian harta. Bahkan, Rizal pernah berkata sambil tertawa getir, "Bu, umur ibu udah 90 tahun. Kalau gak sekarang, kapan lagi kami bisa nikmati warisan?" Aminah menahan marah. Ia hanya menjawab, "Ini bukan soal umur, Rizal. Ini soal amanah. Bapakmu dulu pernah bilang, tanah ini bukan buat dijual, tapi buat diwariskan kepada yang menjaga, bukan yang menguasai." Maya tertawa sinis, zaman sekarang mana ada yang pegang omongan kakek-kakek. Yang penting hidup nyaman. Dimas menimpali, "Kalau ibu masih hidup, kenapa gak dibagi aja sekarang? Toh nanti juga kami yang urus semua ini." Aminah menatap mereka tajam. "Karena aku masih hidup. Dan karena belum waktunya." Malam harinya, di sebuah restoran kota, ketiganya duduk di pojokan. Rizal mengetuk-metuk meja dengan sendok, Maya mengaduk es teh, dan Dimas bermain dengan korek api di tangannya. Wajah mereka tegang. "Kalau kita tunggu ibu mati bisa 5 tahun lagi," kata Rizal dengan nada rendah. "Atau 10, tambah Dimas sambil mendesah. Umur 90 bukan berarti besok mati." Maya menatap mereka, ragu. "Apa kita perlu percepat?" "Jangan tolol. Kita bukan pembunuh," ucap Rizal cepat. Maya menggeleng. "Bukan bunuh. Kita buang dia ke tempat yang gak bakal bisa dia pulang. Hutan misalnya." Hening menggantung. Lalu muncul senyum-senyum pahit. Rencana itu pun lahir malam itu. Sebuah rencana kotor yang bahkan tak pantas disebut sebagai tindakan manusia. Beberapa hari kemudian, Maya datang ke rumah ibunya.
Wajahnya manis, tangannya lembut memijat pundak Aminah. "Bu, aku pengen ajak ibu ziarah ke makam bapak. Udah lama banget kita gak kesana." Aminah menoleh curiga. Namun senyum Maya terlihat begitu tulus. "Nanti Rizal sama Dimas nyusul ya, Bu. Kita naik mobil bareng." Pagi itu, Aminah mengenakan kebaya putih kesayangannya. Tubuhnya digandeng Maya menuju mobil. Rizal duduk di depan, Dimas menyetir. Mobil melaju pelan, keluar dari desa, masuk ke jalan setapak yang jarang dilewati. "Aku gak ingat jalan ke makam lewat sini," gumam Aminah. "Jalan pintas, Bu," jawab Rizal cepat. Tak lama kemudian, mereka berhenti di tengah hutan. Rizal pura-pura menerima telepon. Dimas berpura-pura memeriksa ban. "Bu, istirahat sebentar ya. Capek di mobil terus." Aminah dibantu duduk di batu besar. Udara dingin mulai turun, senja perlahan datang. Kabut tipis mulai turun di antara pepohonan. "Kenapa gelap banget?" gumam Aminah lirih. "Kalian bawa senter?" Tak ada jawaban. Saat ia menoleh, mobil sudah tertutup rapat. Mesin menderu. Aminah berdiri gemetar, berusaha berjalan, tapi mobil itu melaju menjauh, menghilang di balik kabut. "Rizal, Maya, Dimas, jangan tinggalkan ibu." Tapi suara itu hanya ditelan rimba. Dan saat senyap benar-benar datang, nenek tua itu duduk membisu. Air matanya jatuh. Ia tak lagi menjerit. Ia tahu, ia baru saja dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Di balik semak-semak, tanpa ia sadari, sepasang mata emas mengintai dalam diam. Malam perlahan menelan seluruh hutan Karangjati. Suara jangkrik saling bersahutan, berselingan dengan desir angin yang mengalir seperti bisikan arwah. Kabut menyelimuti pepohonan tua dan jalan tanah yang dipenuhi daun basah. Udara menjadi dingin menusuk tulang. Nenek Aminah duduk membatu di atas batu besar, kebaya putihnya telah kotor oleh lumpur dan embun. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena udara yang menusuk, tapi juga karena luka di dalam hati yang lebih dalam dari jurang manapun. Wajahnya menatap kosong ke arah jalan tempat mobil terakhir kali menghilang. Suara mobil itu masih terngiang di telinganya. Begitu nyata, begitu menyakitkan. "Rizal, Maya, Dimas," ucapnya lirih. "Kalian tega." Air matanya telah kering. Tidak ada lagi yang bisa ia tangisi. Bukan karena air matanya habis, tapi karena rasa dikhianati jauh lebih besar dari rasa sedih manapun. Ia tahu anak-anaknya tidak sedang bermain-main. Ini bukan kejutan. Ini bukan ujian. Ini niat yang mereka rencanakan bersama. Ini pembuangan. Di sekelilingnya hanya hutan. Gelap, sunyi, dan asing. Suara burung hantu menggema dari kejauhan. Lalu, angin berhembus lebih kencang. Ranting-ranting tua berderak seperti patah, seolah ada sesuatu yang besar sedang bergerak di antara pepohonan. Aminah menegang. Jantungnya berdegup cepat. Tubuhnya mulai ingin berdiri, namun lututnya lemas. Ia hanya bisa bersandar, mencoba membaca doa dalam hati. Lalu, dari balik semak-semak lebat, muncul dua bola cahaya. Sepasang mata berkilau emas, menatap langsung ke arahnya. Aminah menahan napas. Tubuhnya kaku. Ia mencoba menyipitkan mata untuk memastikan apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Tapi itu nyata. Seekor singa besar muncul perlahan dari balik kabut. Tubuhnya kekar dengan bulu keemasan yang berkilau meski tanpa cahaya.
Sorot matanya tajam, namun tidak liar. Nafasnya terdengar berat namun teratur. Singa itu berdiri beberapa meter di hadapan Aminah, diam, tak bergerak. Aminah ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Pikirannya berteriak histeris, "Ini akhir hidupku. Aku akan mati dimangsa binatang buas." Namun, singa itu tidak menyerang. Ia justru melangkah pelan, tenang, penuh kehati-hatian. Langkahnya tidak mengaum, tidak menunjukkan taring, hanya mendekat, setapak demi setapak. Aminah memejamkan mata. Ia pasrah. "Jika ini kehendak Allah, aku terima," bisiknya pelan. Saat tubuhnya bersiap menerima maut, tiba-tiba sentuhan lembut terasa di tangannya. Aminah membuka mata perlahan. Singa itu menjulurkan lidah dan menjilat tangan kirinya. Bukan menggigit. Bukan menerkam. Hanya menjilat seperti seekor anak kucing mencari kasih sayang. Mata mereka bertemu. Nenek tua itu menatap mata sang singa. Dalam, bersinar, dan anehnya, penuh kasih. Aminah menatap kosong, antara bingung dan terharu. Binatang ini bukan biasa. Ini bukan singa yang seharusnya ada di hutan tropis seperti karang jati. Tidak ada singa di hutan Jawa. Apalagi seekor singa emas dengan tatapan seperti manusia. "Kamu siapa?" bisiknya pelan. Singa itu hanya menunduk pelan lalu duduk di sampingnya, menjaga, mengawasi, seperti seorang penjaga yang sudah mengenal tuannya sejak lama. Angin malam meniup rambut putih Aminah yang kusut. Kebaya lusuhnya tertempel debu dan dedaunan. Namun ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa dilindungi. Malam pun berlalu pelan. Kabut semakin tebal, tapi tubuh nenek tua itu terasa hangat karena hembusan nafas sang singa yang mendekat. Ia bersandar ke batu, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak ia ditinggalkan, ia merasa damai. Fajar mulai menyapa. Cahaya keemasan menyelinap melalui celah-celah dedaunan. Kabut mulai menipis. Suara burung-burung pagi menyambut mentari. Aminah membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa pegal, namun segar. Matanya langsung mencari sosok besar itu. Dan benar, singa emas itu masih ada. Duduk tenang, menatap ke arah hutan yang lebih dalam, seolah menjadi dinding pelindung antara dunia luar dan dirinya. Aminah menggerakkan tubuhnya perlahan, mencoba berdiri. "Apakah kau ingin aku ikut?" ucapnya setengah sadar, entah kepada siapa, entah kepada dirinya sendiri. Singa itu bangkit pelan. Lalu menoleh ke arah nenek itu dan berjalan perlahan ke satu arah. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, seolah memberi waktu bagi Aminah untuk ikut. Aminah menguatkan kaki. Ia mengikuti hewan itu, tertatih. Dedaunan bergoyang pelan menyambut mereka. Suara angin membawa aroma tanah basah dan lumut tua. Setelah berjalan cukup lama, singa itu berhenti di depan sebuah bangunan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah rumah kayu tua berdinding papan jati, tertutup ilalang dan lumut. Atapnya masih kokoh. Rumah itu berdiri di bawah pohon besar, terpencil, sepi, namun tidak menyeramkan. Justru terasa menyambut. Aminah mendorong pintu kayu perlahan. Derit pintu menyambutnya. Di dalam, terdapat perapian tua, tempat tidur dari jerami kering, dan kendi air yang entah bagaimana masih penuh. Seolah, tempat itu telah disiapkan untuknya. Ia menoleh. Singa itu duduk di depan pintu. Tidak masuk, hanya menjaga. Penjaga diam yang setia.
Aminah tak berkata apa-apa. Ia hanya meneteskan air mata. Lalu berjalan ke tempat tidur jerami itu dan rebah. Tubuhnya menyentuh kehangatan jerami, pikirannya terasa ringan. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, nenek tua itu tertidur nyenyak. Sementara itu, di kota, Rizal, Maya, dan Dimas mulai panik. Mereka berakting seolah sedang mencari ibu mereka. Membuat laporan orang hilang. Mencetak pamflet. Menyewa dukun. Namun semua itu topeng baru, bukan karena cinta, tapi karena ingin cepat menguasai tanah warisan. Mereka tidak tahu. Ibu yang mereka kira telah hilang itu masih hidup. Dan lebih dari itu, ia kini berada di sisi penjaga hutan yang tak terlihat oleh mata manusia. Namun, bisa melihat jauh ke dalam hati manusia. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah dinding kayu rumah tua yang telah menjadi tempat perlindungan nenek Aminah. Suara burung kecil terdengar dari balik pepohonan. Embun masih menggantung di ujung daun-daun pakis yang tumbuh lebat di sekitar pondok. Dari tempat tidurnya yang terbuat dari jerami dan kain tua, Aminah membuka matanya perlahan. Ia menoleh ke arah pintu. Di sana, seperti kemarin malam, singa emas itu masih duduk tenang, mata emasnya mengawasi ke arah luar hutan. Angin berhembus pelan, membawa wangi tanah basah dan aroma dedaunan. Untuk sesaat, Aminah lupa bahwa ia telah dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Untuk sesaat, ia merasa berada di tempat yang memang seharusnya menjadi miliknya. Dengan langkah pelan, ia duduk di ambang pintu. Singa itu menoleh sejenak lalu kembali menatap ke depan. Tak ada suara, tak ada auman, hanya kehadiran yang begitu kuat dan menenangkan. Aminah mengusap lututnya yang masih terasa kaku, lalu menatap ke arah makhluk besar di sebelahnya. "Siapa kamu sebenarnya?" bisiknya lirih. Singa itu tetap diam, namun matanya seolah menyimpan ribuan cerita. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Aminah mengerti tanpa harus mendengar. Entah bagaimana, ia merasa makhluk ini bukan sembarang hewan. Ada aura tua yang terpancar dari tubuhnya, seolah ia telah hidup jauh lebih lama dari usia manusia manapun. Beberapa hari berlalu, dan Aminah mulai terbiasa hidup di pondok kecil itu. Ia mengambil air dari mata air kecil yang tersembunyi di balik rumpun bambu. Memetik daun liar dan buah hutan yang tumbuh alami di sekitar rumah. Ia belajar menyalakan api dari ranting kering dan memasak air dengan kendi tanah liat. Semua dilakukan dengan tenang, perlahan, seperti mengikuti irama alam. Singa emas itu, yang kemudian ia beri nama Rangga, selalu berada tak jauh darinya. Kadang duduk di teras, kadang berjalan mengelilingi rumah, kadang berbaring di sisi jendela. Ia tidak pernah tidur jauh. Dan jika malam turun, Rangga duduk menghadap hutan, berjaga hingga fajar. Aminah mulai berbicara pada pepohonan, pada angin, dan pada Rangga. Dan entah bagaimana, ia merasa semua itu mendengarkannya. Hatinya yang dulu penuh luka, perlahan mulai ditambal oleh ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh kesunyian sejati. Dalam diam, ia merenung, bukan karena ia kehilangan keluarganya, tapi karena ia sadar, mungkin inilah bentuk cinta sejati yang dikirimkan Allah dengan cara yang tak biasa. Suatu malam, bulan menggantung bulat di atas langit. Cahaya keperakan menyinari padang ilalang di depan pondok. Aminah terbangun dari tidurnya. Ada suara, bukan suara biasa, melainkan suara lembut seperti desir ombak, namun jelas mengalun di tengah hutan. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di padang rumput luas yang bercahaya, bukan lagi di pondok kayu. Di kejauhan,
berdiri sosok yang sangat dikenalnya, Pak Samsudin, almarhum suaminya. "Mas," lirihnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Samsudin mendekat, mengenakan baju petani yang dulu selalu ia kenakan. Wajahnya bersih, damai, dan bersinar. Senyumnya lembut. "Aminah, kau belum boleh mati." Suaranya tenang seperti angin. "Kenapa?" tanya Aminah dengan suara patah. "Karena tanah ini masih harus dijaga. Aku dan para leluhur telah menitipkannya padamu. Jangan biarkan ketamakan merusak warisan." Aminah terisak. "Tapi anak-anak kita, mereka telah tersesat. Tapi kamu masih akar yang tertanam dalam. Dan hutan ini bukan hutan biasa. Tempat ini dijaga oleh penjaga yang tak terlihat. Tempat ini tanah netral. Tanah leluhur." Ia menatap ke arah Rangga yang berdiri di belakang Aminah. "Dia?" tanya Aminah. Samsudin mengangguk. "Dia bukan hewan biasa. Namanya Rangga. Penjaga hutan. Ia sudah bersumpah sejak ribuan tahun lalu untuk menjaga batas antara yang tamak dan yang tulus. Dan malam ini, ia memilihmu." Sebelum Aminah sempat bertanya lagi, Samsudin berjalan menjauh, langkahnya memudar dalam cahaya. "Mas, tunggu," pekik Aminah. Namun sosok itu telah lenyap seperti kabut tersapu angin. Aminah terbangun. Keringat membasahi tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang. Namun, di sudut matanya, ia melihat Rangga masih duduk di tempat yang sama. Diam, tenang, dan menatapnya dengan sorot yang lebih dalam dari sebelumnya. "Kalau kamu memang dikirim Allah untuk menjagaku," bisiknya pelan, "aku berterima kasih." Esok harinya, saat mentari menyinari lembah hutan Karangjati, kabar mengejutkan menyebar di desa. Sebuah video viral memperlihatkan seorang nenek tua duduk bersama seekor singa di tengah hutan. Wajah nenek itu tak asing bagi warga. "Bukankah itu Bu Aminah?" tanya seorang warga. "Yang katanya hilang 3 minggu lalu," sahut yang lain. Dalam sekejap, kabar itu menyebar bagaikan api disiram bensin. Media sosial dipenuhi komentar. "Gila, nenek tua itu hidup bareng singa. Dibuang anaknya tapi diselamatkan hutan. Allah memang adil. Manusia bisa lebih kejam dari binatang." Sementara itu, Rizal, Maya, dan Dimas mulai panik. Rencana mereka hancur berantakan. Nama mereka jadi bahan gosip warga. Di media, mereka digambarkan sebagai anak durhaka yang membuang ibunya ke hutan demi harta. "Ini gila," teriak Rizal, melempar ponsel ke meja. Maya menangis. "Salonku sepi. Pelanggan kabur semua. Mereka bilang aku monster." Dimas diam, wajahnya pucat. Aku mimpi buruk terus. Tiap malam aku dikejar singa. Aku dengar suara ibu menangis dari balik pohon." Rizal menatap mereka. "Kita harus bertindak sebelum semuanya makin kacau." Namun, di sisi lain hutan, Aminah justru semakin tenang. Ia tak menyesal dibuang. Karena ternyata, dalam pembuangan ia menemukan tempat yang sesungguhnya ia butuhkan. Dan tanpa mereka sadari, Rangga bukan hanya singa penjaga. Ia adalah simbol dari keputusan besar yang akan segera terjadi. Di ujung hutan, angin bertiup pelan. Kabut mulai menebal. Dan di dalamnya, sesuatu sedang bergerak. Di ujung barat desa Karangjati, suasana rumah besar peninggalan almarhum Pak Samsudin berubah drastis.
Dinding-dindingnya yang dulu dipenuhi foto keluarga kini sepi, suram, dan menekan dada. Di ruang tengah, Rizal mondar-mandir tak tenang. Maya duduk di pojok ruangan dengan wajah tertunduk, sedangkan Dimas hanya diam di kursi panjang, menatap kosong ke layar ponsel. Video itu sudah ditonton 2 juta orang, desah Rizal geram. Dan semua komen bilang kita anak durhaka. Itu karena kita memang begitu, gumam Maya lemah. Jangan mulai drama, Maya, bentak Rizal. Kita masih bisa kontrol semua ini. Asal apa? Potong Dimas cepat. Asal kita bisa hilangkan jejak? Semua sudah tahu. Bahkan dukun langganan kita bilang, wajah kita sudah dikutuk roh penjaga hutan. Kamu tahu apa artinya itu? Rizal terdiam. Tangannya mengepal. Di luar rumah, wartawan mulai berkumpul. Ada yang membawa kamera, ada yang hanya mencatat. Seorang reporter muda sempat mencoba masuk, tapi diusir satpam dengan kasar. Netizen juga tidak tinggal diam. Pamflet dan meme tentang anak durhaka Karangjati menyebar luas. Bahkan, rumor bahwa singa itu adalah jelmaan penjaga warisan leluhur mulai ramai dibahas. Sementara itu, di dalam hutan, Nenek Aminah menjalani hidup baru. Hari-harinya diisi dengan aktivitas yang membuat tubuhnya bergerak dan pikirannya jernih. Ia menyapu halaman pondok kayu kecil, menata ulang batu-batu di sekeliling sumber air, dan menanam bibit pohon liar yang ia temukan tumbuh liar di lereng bukit. Rangga, sang singa emas, selalu menemaninya. Tidak pernah jauh. Saat Aminah memetik daun atau mencari kayu kering, Rangga akan berjalan beberapa langkah di depan, memastikan jalan aman dari ular atau binatang buas lainnya. Malam harinya, mereka berdua duduk di depan perapian kecil. Api menjilat perlahan kayu kering, menciptakan suara seperti bisikan halus. Langit di atas mereka terbuka penuh, menampakkan bintang-bintang gemerlapan. Aminah menatap nyala api, lalu bicara perlahan. Dulu aku pikir, anak-anakku adalah warisanku. Aku salah. Mereka hanya penerus darah. Bukan penjaga jiwa. Rangga mengangkat kepala, matanya menyala keemasan dalam pantulan api. Aku tahu mereka akan datang. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menguasai lagi. Di desa, kabar mengejutkan datang dari notaris yang selama ini menangani warisan keluarga Aminah. Surat wasiat lama tidak ditemukan. Tidak ada satupun dokumen asli. Hanya salinan tak sah. Tidak ada bukti legal. Dan yang paling membuat mereka putus asa, tanah itu masih sepenuhnya atas nama Aminah. Rizal membanting kursi. Bagaimana bisa semua dokumen hilang? Aku sendiri yang simpan dulu. Notaris hanya menggeleng. Ibumu belum dinyatakan wafat secara hukum. Dan selama beliau masih hidup, semua properti tidak bisa dialihkan. Maya menangis, menutup wajahnya dengan tangan. Bahkan harta pun menolak kita. Dimas berdiri pelan. Mungkin karena yang jaga bukan lagi manusia. Beberapa hari kemudian, seorang petugas kehutanan bernama Pak Darto kembali menyusuri wilayah hutan bagian barat. Ia sempat mendengar rumor tentang rumah kayu di tengah hutan yang belum pernah terpetakan. Dan dalam patroli pagi itu, ia menemukannya. Dari balik semak-semak, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Seorang nenek tua duduk tenang di teras rumah kayu, di samping seekor singa berwarna emas. Pak Darto langsung mengambil ponsel. Dengan gemetar ia memotret dan merekam diam-diam. Ia tidak berani mendekat terlalu dekat. Setelah memastikan gambar cukup,
ia pergi cepat-cepat ke posnya dan mengunggah video itu dengan judul sederhana, Nenek Penjaga Hutan dan Singa Emas. Video berdurasi 1 menit itu viral dalam waktu 24 jam. Berbagai media besar meliputnya. Netizen membuat teori mulai dari kisah mistis hingga legenda hutan kuno. Ini bukan singa biasa. Nenek itu terlihat seperti biksuni atau penjaga leluhur. Dunia mungkin telah berubah, tapi hutan tetap menyimpan kekuatannya. Di rumah besar Karangjati, ketiga anak Aminah hanya bisa menonton video itu berulang-ulang. Maya menangis terseduh, Dimas diam membisu, dan Rizal kehilangan arah. Ibu belum mati, bisik Dimas dengan suara bergetar. Dan dia tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, saat hutan Karangjati mulai disebut sebagai hutan ibu oleh warga sekitar, Nenek Aminah menulis sebuah surat baru. Bukan surat warisan biasa. Bukan untuk dibagikan pada anak-anaknya. Tapi untuk hutan. Ia menulis dengan tangan sendiri, gemetar namun mantap. Tanah ini bukan milik siapapun. Tanah ini milik Allah dan para penjaga. Tidak untuk dijual. Tidak untuk diwariskan sebagai properti. Hanya untuk dijaga oleh mereka yang mau mendengar suara angin dan akar. Jika anak-anakku ingin kembali, mereka harus datang bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pelayan tanah. Karena warisan sejati bukan kepemilikan, tapi kesadaran. Ia menyimpan surat itu di dalam peti kayu kecil, lalu menguburnya di bawah batu besar di belakang rumah. Tempat pertama kali ia bertemu Rangga. Malam harinya, angin bertiup kencang. Suara ranting patah bergema. Langit tiba-tiba gelap, seperti menandakan sesuatu akan datang. Rangga berdiri tegak, bulunya berdiri, ekornya menegang. Ia menatap ke arah barat dengan tatapan waspada. Aminah keluar rumah. Selendangnya berkibar. Ia berdiri di samping Rangga. "Ada yang datang?" tanyanya. Rangga tidak menjawab. Tapi Angin menjawab dengan raungan panjang dari dalam hutan. Bukan suara singa. Bukan suara harimau. Bukan pula manusia. Melainkan suara yang belum pernah terdengar sejak tanah ini berdiri. Sesuatu telah bangkit dari sisi yang paling gelap di hutan Karangjati. Dan malam itu, Nenek Aminah tahu. Hari ujian sejati akan segera datang. Fajar belum benar-benar datang ketika kabut tebal menyelimuti sisi barat hutan Karangjati. Suara burung hutan yang biasanya ramai menyambut pagi kini hilang, digantikan sunyi yang menyentuh tulang. Dedaunan gemetar meski angin nyaris tak terasa. Di tengah sunyi itu, seekor singa emas berdiri tak bergerak di bibir jurang. Di belakangnya, Nenek Aminah berdiri dengan mata terpejam, tangan gemetar menggenggam tongkat kayu pemberian leluhur. Napasnya pelan tapi berat, seolah tubuhnya mulai menyadari bahwa malam yang baru saja dilalui bukan malam biasa. Semalam, suara aneh yang bergema dari perut hutan telah membangunkan bukan hanya hewan-hewan buas, tapi juga roh tua yang lama tertidur di balik akar tanah. Aminah duduk di bawah pohon randu tua yang menghitam. "Aku mengenal suara itu," bisiknya lirih. Itu suara dari zaman sebelum Karangjati lahir. Saat itu juga, di desa, ketiga anak Aminah mengalami mimpi yang sama di tempat tidur mereka masing-masing. Dalam mimpi, mereka melihat sawah berubah jadi lautan darah. Rumah tua ibunya perlahan tenggelam dalam tanah berlumpur. Dan di tengah mimpi itu, muncul sosok perempuan tua berambut panjang berwarna abu-abu keperakan. Wajahnya penuh luka, tangannya memegang tongkat patah, dan matanya menyala merah. "Kalian bukan hanya membuang ibumu,"
Suara itu terdengar parau dan menggema. Kalian membuang warisan yang dijaga oleh langit dan bumi. Rizal terbangun dengan tubuh berkeringat, jantung berdegup kencang. Maya berteriak histeris dan menangis dalam tidurnya, sedang Dimas muntah darah tipis saat membuka matanya. Ini bukan sekadar mimpi, gumam Rizal. Di siang harinya, ketiganya berkumpul lagi di rumah peninggalan keluarga. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya desahan napas dan tatapan kosong. Maya akhirnya membuka suara. Aku ingin ke hutan. Rizal menatap adiknya tajam. Apa maksudmu? Aku ingin minta maaf. Apapun yang terjadi. Aku gak tahan dihantui tiap malam. Kita harus minta maaf ke ibu. Kamu pikir semudah itu? Hardik Rizal. Kita buang dia. Di tengah hutan. Seperti sampah. Sekarang kamu mau datang bawa bunga dan bilang maaf? Maya menunduk, menahan tangis. Dimas berbicara perlahan, kalau kita gak pergi, aku yakin bukan cuma mimpi yang akan datang malam ini. Sementara itu, Aminah mulai mendengar bisikan dari balik pohon dan batu. Suara-suara tak kasat mata yang membisikkan nama-nama tua dalam bahasa yang nyaris punah. Nama-nama nenek moyang yang menjaga tanah itu dengan darah dan sumpah. Suara itu berkata, mereka akan datang. Ujian akan dimulai. Tidak semua yang datang akan pulang. Rangga, sang singa emas, hanya berdiri di sampingnya, menjaga dengan mata terbuka setiap waktu. Di tengah siang, ketika matahari menembus sela-sela ranting, sebuah mobil tua masuk ke jalan setapak menuju batas hutan Karangjati. Rizal mengemudi, Maya di tengah, Dimas di sebelah kanan. Tak satu pun dari mereka berbicara selama perjalanan. Namun sebelum sampai di pintu rimba, mobil mereka berhenti. Ban depan kiri meletus dengan suara keras. Mereka turun, terkejut. Tak ada paku. Tak ada batu. Hanya tanah basah dan jejak kaki binatang besar mengelilingi mobil mereka. Dimas gemetar. Ini jejak singa? Maya menatap sekitar. Ini bukan jejak biasa. Ini seperti menuntun kita. Mereka mulai berjalan kaki, menyusuri hutan yang mulai gelap meski hari belum sore. Pepohonan tampak lebih lebat, suara angin seperti membawa suara tangisan jauh dari dasar lembah. Sementara itu, Aminah duduk di depan rumah kayu. Ia memeluk selimut tua dan menatap ke arah suara langkah kaki yang mulai terdengar. Bukan langkah satu orang. Bukan dua. Tapi tiga. Dalam diam, air matanya mulai menetes, bukan karena haru, melainkan karena ia tahu mereka tidak datang hanya membawa penyesalan. Di sisi lain, Pak Darto, petugas kehutanan yang pertama kali menemukan Aminah dan singa emas, kembali masuk ke dalam hutan. Kali ini, ia membawa kamera drone. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa kisah yang ia rekam sebelumnya bukan kebetulan. Namun saat drone-nya terbang di atas lokasi rumah kayu, sinyal tiba-tiba hilang. Layar hitam. Baterai penuh, tapi sistem mati total. Tak lama kemudian, suara aneh muncul dari headsetnya. Bukan suara mesin. Bukan suara burung. Tapi suara perempuan tua yang bersenandung dalam bahasa kuno. Pak Darto panik. Ia mundur cepat, tersandung akar pohon, dan jatuh. Saat ia membuka mata, seekor singa emas berdiri tepat di depan wajahnya. Tapi bukan itu yang membuatnya membeku. Di atas kepala singa itu, ada bayangan wajah perempuan tua yang tersenyum lemah. Wajah itu, wajah nenek Aminah.
Namun sebelum Pak Darto bisa bersuara, semuanya hilang. Hening. Hanya gemerisik daun yang tertiup angin. Kembali ke dalam hutan, Rizal, Maya, dan Dimas akhirnya melihat rumah kayu itu dari kejauhan. Di depannya, nenek mereka berdiri tegak. Dan di sampingnya, singa emas menatap tajam. Langkah kaki mereka terhenti. Mulut terbuka. Maya menangis. Dimas berlutut. Rizal justru mundur 2 langkah. Aminah bicara pelan. Tapi suaranya menggetarkan udara. "Apa yang kalian cari?" Maya menjawab, menangis, "Ibu, maafkan kami, tolong, kami salah." "Kenapa tidak mau bunuh saja kami, Bu?" ujar Dimas. "Kami layak mati." Aminah menatap tajam. Karena hutan ini tidak butuh mayat. Hutan ini butuh kesadaran. Rizal masih berdiri di belakang. Matanya liar. Ia menatap singa. Lalu menatap ke kiri, dan diam-diam menarik pisau kecil dari saku celananya. Namun sebelum ia sempat bergerak, singa emas mengaum keras. Suara itu menembus dada, menghentikan jantung sejenak. Rizal terjatuh, pisau terlempar, dan tanah di bawahnya retak perlahan. Dari celah tanah itu, tangan-tangan hitam mulai muncul. Bukan tangan manusia. Bukan pula makhluk nyata. Tapi roh-roh leluhur yang bangkit hanya untuk melindungi satu hal, tanah yang telah mereka sumpahi. Dan pada saat itulah, tanah benar-benar menelan Rizal hidup-hidup. Maya menjerit. Dimas memeluk tubuhnya yang lemas. Aminah menunduk. 1 telah dipanggil. 2 harus memilih, tetap tinggal atau kembali sebagai pelayan. Maya mengangguk. "Aku akan tinggal. Aku akan rawat tempat ini." Dimas menatap Rangga. Lalu menatap ibunya. Ia mengangguk tanpa kata. Dan malam itu, 2 dari 3 anak itu menjadi penjaga baru dari hutan Karangjati. Sementara 1 lainnya menjadi kisah kelam yang tidak akan pernah diajarkan di sekolah manapun. Angin malam kembali turun menyusup celah-celah pepohonan raksasa. Suara dedaunan bergesekan terdengar seperti bisikan arwah. Di dalam rumah kayu kecil yang berdiri di tengah hutan Karangjati, Aminah duduk bersila di lantai tanah, menyalakan kemenyan dari daun kering hutan, sembari melantunkan doa-doa kuno dalam bahasa Jawa halus yang bahkan sebagian cucunya tak lagi pahami. Maya duduk di pojok ruangan, menangis dalam diam. Wajahnya pucat. Matanya bengkak. Di luar rumah, Dimas duduk memeluk lutut di bawah cahaya bulan, tatapannya kosong. Ia masih bisa mendengar jeritan terakhir Rizal sebelum tubuh kakaknya ditelan tanah. Suara yang akan menempel di dalam batinnya seumur hidup. Suara ketakutan campur penyesalan, suara manusia yang ditelan keserakahan sendiri. Sementara itu, singa emas, Rangga, berdiri setia di depan pintu rumah. Tubuhnya yang gagah tak bergerak sedikit pun. Hanya matanya yang sesekali menyapu sekeliling hutan seperti penjaga kerajaan. Beberapa jam sebelumnya, setelah tanah menelan Rizal hidup-hidup, sebuah gemuruh aneh muncul dari perut bumi. Getaran kecil mengguncang akar pohon, membuat burung-burung malam terbang dari sarangnya. Dari dalam tanah yang baru saja menutup tubuh Rizal, muncul seberkas asap kehitaman. Asap itu berputar pelan, lalu lenyap ke udara. Aminah berdiri tenang. Tangannya menggenggam tongkat kayu warisan keluarga. Ia menatap kedua anak yang tersisa. "Kalian masih punya waktu untuk memilih," katanya pelan. "Hutan ini bukan tempat untuk orang ragu." Maya mengangguk dengan air mata menetes. "Aku tinggal,"
Bu. Aku mau nebus semua dosa kami. Dimas belum menjawab. Tapi ia menatap sang ibu dengan mata merah dan suara gemetar. Aku juga akan tinggal. Aminah hanya mengangguk. Baik. Malam ini kita mulai. Malam itu, ketiganya duduk dalam lingkaran di halaman rumah. Api unggun kecil menyala. Rangga duduk di belakang Aminah seperti penjaga bayangan. Di depan mereka, tanah diukir dengan bentuk segi 5, dan di tengahnya diletakkan bunga setaman, garam kasar, dan air dalam tempurung kelapa. Ini bukan ritual gaib, kata Aminah pelan. Ini doa pelindung. Agar apa yang pernah terjadi, tidak terjadi lagi. Maya menunduk. Apa Rizal bisa kembali? Aminah menggeleng perlahan. Tidak dari tubuh. Hanya dari kesadaran. Dan hanya kalau dia benar-benar menyesal dalam liang kejatuhannya. Dimas menggertakkan gigi. Dia kakak kita, Bu. Dan dia telah memilih jalannya sendiri, jawab Aminah cepat. Ini bukan soal darah. Ini soal hati. Beberapa hari berlalu. Maya mulai belajar menanam kembali kebun tua di belakang rumah. Ia bangun pagi, mencangkul, menanam benih sayuran, membersihkan ilalang. Keringatnya mengalir, tapi wajahnya mulai memancarkan ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia hidup tanpa cermin, tanpa makeup, tanpa pengakuan. Sementara Dimas memperbaiki bagian belakang rumah yang rusak. Ia membuat pagar dari bambu, memperkuat lantai kayu, dan mengukir ulang lambang keluarga di tiang rumah. Lambang itu berupa singa bermahkota, lambang yang selama ini hanya terpajang di dinding rumah tua, tapi tak pernah benar-benar dipahami maknanya. Ayah pernah bilang, lambang ini bukan sekadar hiasan, ucap Aminah saat melihat Dimas menggambar ulang. Ini adalah janji. Janji apa, Bu? Tanya Dimas. Bahwa satu hari, keturunan keluarga kita akan menjaga penyeimbang antara dunia manusia dan dunia penjaga. Dimas terdiam. Pada malam kelima sejak mereka tinggal kembali bersama ibu mereka, Maya terbangun dari tidur karena mendengar suara tangisan. Tangisan itu datang dari halaman belakang. Ia mengambil lampu minyak dan berjalan pelan keluar rumah. Di bawah pohon beringin besar, ia melihat tanah yang dulu menelan Rizal. Dan dari sana, samar-samar muncul suara. Tolong, aku gelap di sini. Maya mendekat. Tubuhnya gemetar. Rizal? Maya, aku dengar suaramu, tapi aku tak bisa lihat apa-apa, panas di sini. Maya jatuh berlutut. Rizal, kami minta maaf, kami bodoh. Tiba-tiba, suara itu berubah. Nada lembut berubah menjadi tawa sinis. Kau pikir permintaan maaf bisa buka pintu tanah? Hahaha. Tanah tiba-tiba bergerak, dan dari sana muncul asap hitam pekat. Maya terbatuk-batuk. Lampu minyaknya padam tertiup angin. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam berbentuk manusia dengan mata merah. Sosok itu mendekat. Aku bukan Rizal lagi. Maya menjerit. Namun sebelum sosok itu menyentuhnya, singa emas muncul dan menerkam kabut tersebut dengan auman mengguncang langit. Aminah dan Dimas berlari keluar. Maya jatuh di pelukan ibu mereka. Ibu, itu bukan Kak Rizal, dia berubah. Aminah menatap tanah itu dalam-dalam. Roh yang gagal kembali tidak akan diterima oleh bumi, tapi juga ditolak langit. Dimas menatap ibunya. Lalu, dia akan jadi apa? Penunggu, jawab Aminah.
roh buangan yang tak lagi milik siapa-siapa. Keesokan harinya, Maya tidak keluar dari rumah. Wajahnya pucat. Tubuhnya lemas. Malam tadi membuatnya sadar bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan dengan air mata. Ia sadar bahwa dosa masa lalu mereka bukan hanya menyakiti manusia, tapi juga mengguncang keseimbangan semesta. Sementara itu, Dimas naik ke bukit belakang rumah. Dari sana, ia bisa melihat lembah hijau tempat pohon-pohon tumbuh liar dan suara aliran sungai yang deras. Di atas batu besar, ia duduk dengan tubuh bersila. Singa emas mendekat dan duduk di sisinya. Mereka menatap lembah tanpa bicara. "Aku gak tahu harus bagaimana," bisik Dimas. "Aku ingin jadi penjaga. Tapi aku juga masih takut." Singa itu menoleh. Dari mulutnya, terdengar desahan seperti napas panjang, lalu suara berat bergema di udara. Penjaga bukanlah orang tanpa takut, penjaga adalah mereka yang tetap bertahan, meski rasa takut menyiksa mereka setiap hari. Dimas menoleh cepat. "Kau bisa bicara?" Singa itu hanya menatap. Tidak menjawab lagi. Hanya napas pelan yang terdengar. Di malam ketujuh, angin berubah arah. Langit tampak berwarna ungu kelam. Dan suara genta tua terdengar dari arah barat hutan. Aminah berdiri di beranda rumah. Mereka datang. Maya dan Dimas mendekat. "Siapa, Bu?" "Mereka yang menjaga roh," jawab Aminah. "Mereka akan datang untuk menilai apakah dua anakku layak menjaga apa yang pernah kalian hancurkan." Dari kejauhan, cahaya keemasan perlahan bergerak di antara pepohonan, diikuti oleh suara lonceng dan angin dingin yang menusuk kulit. Dan malam itu, ujian sebenarnya dimulai. Angin malam terasa ganjil. Tidak seperti malam biasanya yang lembab dan penuh suara hutan, kali ini udara kering dan hening. Pohon-pohon di sekitar rumah kayu itu tak bergoyang, seolah ikut menahan napas. Cahaya bulan tertutup awan gelap, hanya menyisakan bias remang dari lentera yang tergantung di depan rumah. Dimas berdiri dengan tubuh tegang di depan pintu, membawa parang bambu yang baru ia ukir. Maya duduk memeluk lutut di sudut ruangan, bibirnya bergetar membaca sholawat pelan, sementara Aminah hanya berdiri di beranda, tenang, matanya tajam menatap arah barat. Dari kejauhan, terdengar suara berat seperti genta tua yang ditabuh perlahan. Dang, 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 suara itu tidak nyaring, tapi terasa seperti menghantam dada dari dalam. Dan lalu muncul bayangan-bayangan emas dari balik hutan. Perlahan, satu persatu, makhluk-makhluk berjubah panjang dan wajah tertutup kain hitam berjalan keluar dari kabut. Mereka tak berkata sepatah kata pun. "Siapa mereka, Bu?" tanya Maya dengan suara bergetar. "Penilai penjaga," jawab Aminah. "Mereka bukan manusia. Mereka tidak mengenal maaf. Hanya keputusan." "Keputusan?" Dimas menoleh. Aminah menoleh singkat. "Apakah kalian layak melanjutkan garis penjaga? Atau akan dihapus dari silsilah?" Maya berdiri, wajahnya ketakutan. Dihapus? Semua warisan yang tak dijaga akan dicabut. Termasuk warisan batin yang tak kasat mata. Makhluk berjubah itu berhenti di depan halaman. Jumlah mereka 7. Tak ada wajah. Hanya kain hitam menggelayut menutupi sampai dagu. Masing-masing memegang tongkat kayu gelap, dan di ujung tongkat menggantung tulang kecil berwarna putih pucat. Seorang dari mereka melangkah maju. Dimas dan Maya ingin bersembunyi, tapi Aminah mengangkat tangan. "Jangan. Kalau kalian mundur,
kalian dicoret. Makhluk itu membuka mulutnya perlahan. Suara yang keluar tidak terdengar seperti dari mulut manusia. Suara itu bergema di kepala mereka langsung, dalam bahasa yang tidak dikenal, tapi entah bagaimana bisa dimengerti oleh hati mereka. Darah telah mengkhianat. Tanah telah menolak. Roh telah menjerit. Maka penjaga diuji. Dan warisan diuji ulang. Maya menunduk, tangannya gemetar. Dimas mengepalkan tangan. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Dimas akhirnya. Makhluk itu mengangkat tongkatnya. Tiba-tiba tanah di depan mereka terbelah, membentuk lubang besar yang dalam. Dari dalamnya keluar uap dingin bercampur suara jeritan samar. Masuki liang penyesalan, suara itu berkata, masing-masing sendiri. Hadapi cermin batinmu. Cermin? Bisik Maya. Roh penjaga tidak lahir dari darah, tapi dari kesadaran. Dan kesadaran lahir dari luka. Aminah menoleh pada anak-anaknya. Masuklah. Jika kalian benar-benar ingin kembali jadi anakku. Bukan anak dari keserakahan. Maya turun lebih dulu. Tanah basah menyentuh kakinya. Bau lumpur dan akar tua memenuhi hidungnya. Semakin turun, semakin gelap. Hingga akhirnya, ia sampai di dalam ruangan batu sempit yang dingin. Di sana, tergantung sebuah cermin dari logam hitam, bukan kaca. Permukaannya buram. Namun saat Maya menatap, perlahan bayangan dirinya muncul. Bukan Maya yang sekarang, tapi Maya yang dulu. Ia melihat dirinya berdiri di depan ibunya saat usia 22 tahun. Mengenakan baju pesta, memarahi Aminah karena tak diizinkan menikah dengan pengusaha kota. Ibu gak ngerti dunia. Jerit Maya muda dalam pantulan. Ibu cuma tahu sawah dan lumpur. Maya menatap bayangan itu, air matanya jatuh. Aku yang dulu. Cermin itu memunculkan satu demi satu adegan. Saat ia mencuri cincin emas ibu. Saat ia menampar adiknya dalam perebutan warisan. Saat ia menertawakan Aminah yang kesulitan buang air sendiri. Cukup. Jerit Maya. Aku menyesal. Lantai goa bergetar. Dari dalam cermin, muncul bayangan hitam seperti asap yang menyerupai wajah Maya muda. Wajah itu memandangnya dan tersenyum sinis. Kau menyesal hanya karena kau kalah. Tidak. Aku menyesal karena aku kehilangan jati diri. Asap itu mendekat, lalu membungkus tubuh Maya. Ia memekik. Tubuhnya bergetar. Tapi ia tak mundur. Ia berdiri diam. Menerima semua rasa sakit yang datang dari masa lalunya. Sementara itu, Dimas berjalan menuruni liang lain. Di dalamnya ia juga melihat sebuah cermin. Dan di sana, ia melihat dirinya berusia 18 tahun, duduk di warung kopi, tertawa bersama temannya sambil membual telah berhasil membujuk ibunya menjual kebun kecil untuk beli motor. Ia melihat dirinya saat mabuk, menendang pintu rumah karena tak diberi uang. Ia melihat saat ia membiarkan Maya menghina ibu mereka, tanpa bicara sepatah kata pun. Dimas berlutut. Aku pengecut. Cermin itu memunculkan wajah dirinya yang lebih tua. Lebih gelap. Mata kosong. Tubuh gemuk karena kenikmatan. Mulutnya penuh sisa makanan. Dan wajah itu menatap dirinya sambil berkata, kau bisa kembali jadi aku. Jika kau biarkan waktu mengalir seperti dulu. Dimas berdiri. Tidak.
Aku akan menjadi penjaga. Walau itu berarti aku hidup miskin selamanya. Cermin itu retak. Dan dari celah retaknya muncul cahaya terang. Wajah gelap itu memudar. Di atas, Aminah menunggu. Makhluk berjubah belum bergerak. Rangga, sang singa emas, duduk tenang di belakang Aminah, ekornya bergoyang pelan. Malam mulai berganti menjadi fajar, cahaya oranye muncul dari timur. Dan perlahan, dari lubang tanah, Maya keluar duluan. Tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh lumpur. Tapi matanya bening. Disusul Dimas, yang juga naik dengan langkah pelan, namun tegak. Makhluk berjubah mendekat. Tongkat mereka menyentuh kepala Maya dan Dimas. Lalu terdengar suara bersamaan dari ketujuh makhluk itu. Penyesalan diterima. Kesadaran lahir. Warisan dijaga kembali. Tongkat-tongkat itu menyala sebentar. Dan dari ujungnya, muncul cahaya berbentuk singa kecil emas, masuk ke dada Maya dan Dimas. Aminah mengangguk pelan. Kalian, kini benar-benar anakku. Makhluk berjubah pun mundur satu persatu, dan lenyap ke dalam kabut pagi. Tapi dari lubang di mana Rizal ditelan, samar, terdengar suara lirih. Maafkan aku. Aminah menoleh. Itu, suara Rizal, gumam Maya. Aminah menjawab, ia sudah mendengar, tapi belum siap kembali. Waktunya mungkin belum datang. Matahari pagi pun akhirnya naik penuh. Dan dari kejauhan, untuk pertama kalinya, warga desa melihat 3 sosok berjalan di jalan setapak dari hutan. Seorang ibu tua, ditemani 2 anaknya, dan seekor singa emas berjalan di sisi mereka. Sejak hari itu, hutan Karangjati tak lagi sekadar hutan. Ia jadi tempat warisan, bukan hanya tanah, tapi juga kesadaran. Matahari siang menembus celah dedaunan hutan Karangjati, menciptakan lukisan cahaya dan bayangan di atas tanah lembab. Udara pagi masih segar, dipenuhi aroma rumput, lumut, dan embun. Di pondok kayu tua, di sisi barat hutan yang kini disebut hutan ibu, Nenek Aminah duduk bersila di ambang pintu. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan cerita panjang tentang pengkhianatan, penebusan, dan bangkit yang tak mudah. Di hadapannya, Maya dan Dimas sedang membersihkan area sekitar. Keduanya mengenakan kain pelindung tangan dan topi jerami buatan sendiri. Senyum tipis terlihat di wajah keduanya, senyum yang tidak hadir dalam beberapa minggu terakhir karena rasa penyesalan dan beban batin yang berat. Aminah bersuara pelan, namun terdengar jelas di antara desir angin. Tanah ini telah membuka lama lukanya, dan kini luka itu tak lagi jadi penjara, tetapi jadi akar. Maya berhenti, menatap ibunya dengan penuh haru. Ibu, terima kasih. Kami akan terus merawat semuanya. Aminah mengangguk. Ini bukan akhir. Ini awal. Akar hanya akan tumbuh jika kita terus memberi ruang dan menjaga keseimbangan. Dimas menghampiri, memindahkan kayu bakar ke tempat yang lebih rapi. Kami bahagia, Bu. Aminah tersenyum. Aku juga. Beberapa hari setelah malam penilaian, kehidupan di hutan ibu berubah perlahan. Maya bertanggung jawab atas kebun obat dan ramuan. Setiap pagi ia mengumpulkan dedaunan herbal, merebus akar rempah, dan membuat ramuan sederhana untuk warga desa yang datang meminta bantuan. Dimas melatih pemuda desa menjaga jalur hutan. Mereka membuat tanda jalan dari batang kayu, menyeret cabang patah untuk menjaga jalan tetap rapi agar tak ada pengunjung tersesat. Di sudut lain,
Mereka membantu Pak Darto dan tetua desa membangun perpustakaan kecil, perpustakaan akar, tempat menyimpan kisah dan catatan kehidupan keluarga Aminah bersama hutan. Aminah sendiri mulai mengadakan kelas diam di pagi hari. Warga bisa duduk di bawah pohon randu tua, mendengarkan suara hutan dalam diam 1 menit. Belajar mengenali nada angin, nada daun bergeser, nada burung berkicau. Setelah itu, ia memberikan cerita warisan dalam bentuk puisi. Akar, daun, batang, bunga, buah. Satu sore, saat matahari mendekati barat, seekor merpati putih terbang mendekati teras pondok. Di paruhnya tergantung secari kertas. Aminah membuka kertas itu. Tertulis dengan tulisan tangan halus. Kepada Nenek Aminah, dari Darwan. Aku ingin membicarakan tanah hutan ini. Aku punya dokumen lama dan aku ingin meminta izin. Aminah menatap merpati itu, lalu menoleh kepada kedua anaknya. Ini ujian lain. Maya menunduk. Dimas menatap ibunya. Apakah kita bisa menerima dia masuk hutan? Aminah memejam, menarik napas panjang. Darwan datang bukan sebagai penuntut, tapi sebagai penjaga. Mari, dengarkan dulu. Beberapa hari kemudian, di sisi tepi hutan, rusa-rusa kecil berkumpul bersama burung hutan. Warga desa juga berdatangan, ingin mendengar langsung cerita lama yang belum pernah tersampaikan. Cahaya tenang menyelimuti acara non-formal itu. Datanglah Darwan, pria berkemeja putih lusuh, membawa gulungan dokumen. Wajahnya tampak lelah dan ragu. Ia mendekat perlahan, mata menatap ke tanah saat melihat Aminah dan kedua anaknya berdiri menyambutnya. Di sampingnya duduk Pak Darto dan beberapa pemuda penjaga hutan. Darwan bersuara gemetar. Ibu, Aminah, dan juga penunggu hutan. Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah bagian dari akar ini. Dokumen ini menunjukkan satu bagian tanah barat dulunya masuk jalur penjaga leluhur. Ia membuka gulungan itu. Di atasnya terlihat nama keluarga Aminah ditandatangani oleh pemimpin adat zaman dulu. Aku bersedia merawat tanah ini bersama kalian. Aminah mengangguk. Lah, kalau kau datang sebagai penjaga, bukan penuntut, kau bisa bergabung. Di hati orang-orang, entah siapa, muncul senyum haru. Malam itu, di pondok kayu, Aminah menulis di jurnal kecilnya. Akar itu tidak pernah mematikan tanah lain. Jugalah, jangan sampai akar ini merusak tanah lain. Ia menutup jurnal, menatap bintang di langit hutan. Awak MU, bisiknya lirih, ini bukan tentang harga, tetapi tentang hidup dan mati yang berjodoh dengan tanah. Beberapa minggu kemudian, hutan ibu menjadi tempat bagi pendidikan akar, sebutan untuk mempelajari hidup bersama tanah. Anak-anak sekolah datang mengikuti pelatihan sederhana, menanam pohon, memanen buah liar, membuat anyaman daun pandan, membaca cerita dari dinding perpustakaan akar. Gaung hutan terdengar sebagai guru sejati, dan Aminah menjadi hati yang menghubungkan tanah, manusia, dan masa depan. Maya menjadi guru ramuan. Ia mengajari anak-anak merendam daun salam, kayu manis, dan temu-temuan. Ramuan sederhana itu digunakan untuk menyembuhkan demam ringan, batuk, luka kecil. Ia menatap ibunya dengan mata penuh syukur. Dimas memimpin pemuda hutan. Ia mengajarkan dasar jalan hutan, komunikasi dengan alam, dan pentingnya menjaga habitat satwa liar. Ia berdiri tegak, pandangannya tegas seperti ibunya. Aminah duduk di batu besar dekat sumur tua. Suasana hening.
Ia mengenang semua luka, pengkhianatan, penyesalan, dan syair yang kini menjadi akar penghormatan. Suatu pagi, ketika embun masih menetes pelan, Maya bangun dan menemukan lipatan kain abu-abu tua di ambang pintu pondok. Di dalamnya, selendang tua Aminah, tanda pelindung, kini kembali menjadi bagian ritual hutan. Maya meneteskan air mata, lalu menggantikannya dengan selendang baru, buatan tangan sendiri dengan anyaman daun pandan, tanda regenerasi akar. Sore harinya, Dimas melihat seekor kijang muda terluka di pinggir jalur. Ia membopongnya ke pondok ramuan. Maya dan Pak Darto merawat. Luka itu semakin sembuh. Sore itu, kijang lepas kembali ke hutan. Dimas tersenyum. Ini awal yang baru, Bu. Aminah mengangguk pelan. Ia dan semua yang hidup pantas pulang. Beberapa bulan berlalu. Desa Karangjati berubah. Jalan setapak ke hutan dibuat lebih jelas. Suara anak-anak tertawa memecah senja. Pertemuan warga jadi ritual berkala di lapangan. Mereka bukan merayakan hutan sebagai atraksi, tetapi sebagai guru. Aminah mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Umur 93 tahun memberikan tanda-tanda. Ia memanggil Maya dan Dimas di teras pondok. Anak-anakku, waktuku mungkin tinggal sedikit. Maya memeluk tubuh ibunya yang kurus. Dimas menahan air mata. Aminah menatap mereka berdua. Akan kuberikan ini pada kalian. Ia mengambil sebuah tongkat kayu kecil berukir akar dan singa. Ini tongkat leluhur. Ia bukan sekadar simbol. Ia simbol janji. Jaga tanah ini bukan demimu, tapi demi semua hidup. Mata mereka berkaca. Dimas menyambut tongkat itu dengan tangan gemetar. Aminah melanjutkan. Jagalah hutan ini seperti ibu meninabobokan anak bawa selendang pelindung. Jadikan ia guru hati, bukan tiang ustour. Malam itu, angin berembus lembut. Kabut tipis mengalir di sekitar pondok. Aminah duduk bersila di ambang pintu dengan tongkat di tangan. Maya dan Dimas duduk di samping. Rangga duduk di belakang. Disinilah akar itu hidup, ucap Aminah pelan. Disinilah aku pulang. Detik demi detik lewat, tatapan mereka menatap hutan. Bulan pun cerah, sinarnya hangat. Dan di udara, terdengar bisikan. Akar, tumbuh, lama, tak terlihat, namun kuat. Kelepasan waktu. Senja esok muncul. Dan tibalah pagi saat daun hutan ibu bergoyang ringan, namun ada yang berbeda di udara. Aminah telah tiada. 2 minggu kemudian, warga desa berkumpul untuk upacara penghormatan. Bukan pemakaman besar. Hanya doa, puisi, dan penanaman pohon baru. Tempat itu dipilih di bawah pohon randu besar, tempat pertama kali Aminah dan Rangga bertemu. Tongkat leluhur diletakkan di dekat akar, di pangkuan akar. Cahaya lilin menari pelan. Maya, Dimas, dan Darwan hadir bersama Pak Darto. Suara mereka tenang, penuh hormat. Saat doa terakhir selesai, suara angin membawa haru yang dalam. Bulan sabit tergantung di atas pohon penjaga. Rangkaian akar baru tumbuh ke permukaan tanah, menyelubungi tongkat dan akar pohon besar. Seorang anak desa berjalan perlahan, tangan memegang kain putih, berkata, "Kelak, pohon ini akan tumbuh tinggi, seperti akar yang tak pernah diam." Kisah nenek Aminah, yang dibuang demi harta tapi diselamatkan hutan dan diangkat menjadi penjaga akar,
mengalir dalam benak semua yang hadir. Ia bukan lagi sekadar cerita, tapi legasi. Bulan berlalu 2, dan 2 anaknya melanjutkan tongkat leluhur. Maya memimpin kelas madu-madu ramuan, Dimas memimpin ronda hutan bersama pemuda desa. Darwan menjadi penjaga dokumen, memastikan akar cerita tetap hidup bagi generasi baru. Sempat suatu malam, seekor singa emas muncul di depan pondok Telaga Suci. 2 anak itu berdiri menghormat, mata berkilau. Rangga menatap mereka. Lalu, pergi perlahan, menghilang dalam kabut pagi. Hutan ibu, kini tidak lagi sunyi. Akar yang tertanam dalam luka, telah tumbuh menjadi pohon kehidupan. Dan warisan sejati tidak pernah mati. Fajar baru menyentuh pucuk-pucuk pohon hutan ibu, membasuh dedaunan dengan embun hangat. Suasana hening, hanya diiringi kicau burung kecil dan desir angin yang menyapu pucuk bambu. Suasana yang pernah menjadi sunyi penuh luka, kini berubah jadi pelukan alam yang menghidupkan. Maya duduk di atas batu besar, tangannya memeluk sebuah buku catatan tua milik ibunya. Halaman demi halaman penuh goresan tangan lemah, namun syarat makna. Ia membaca pelan, seakan setiap kalimat menuntunnya berbicara langsung dengan suara hati Aminah. Jika suatu saat tubuhku tak ada, jangan tangisi aku. Sebab yang kembali ke tanah adalah jasad. Yang hidup dalam tanah adalah akar. Dan akar itu adalah aku. Air mata jatuh tanpa suara. Maya menggenggam buku itu lebih erat. Di sisi lain, Dimas sedang menanam tunas pohon baru di tepi jalan masuk hutan. Beberapa anak muda desa membantunya. Mereka menanam pohon sengon dan pohon jati muda, menyusun barisan penjaga masa depan. Kita tanam 1 hari ini, ujar Dimas, tapi pohon ini hidup jauh lebih lama dari umur kita. Semua mengangguk. Mereka bukan menanam untuk panen, tapi menanam untuk menjaga cerita. Dan menjaga ruh dari akar yang pernah disia-siakan. Pada suatu malam, saat langit pekat dan hanya diterangi bintang-bintang kecil, terdengar suara ketukan pelan di pintu pondok kayu. Maya dan Dimas yang sedang merapikan bahan ramuan segera menghampiri. Seorang perempuan tua berdiri dengan wajah letih. Di sampingnya, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun memeluk kaki ibunya. Wajah bocah itu penuh luka memar dan matanya sembab. "Apakah ini hutan ibu?" tanya perempuan itu pelan. Maya mengangguk. Perempuan itu menangis pelan. "Anak saya dipukuli oleh ayahnya sendiri. Saya tidak tahu harus kemana." Maya tak berkata apa-apa. Ia langsung memeluk sang ibu dan membimbing mereka masuk ke dalam pondok. Dimas menatap bocah itu dan menyodorkan segelas air hangat dari rebusan akar sirih dan kayu manis. Esok paginya, seperti mimpi, bocah itu sudah bermain dengan rusa liar di belakang pondok. Tawa kecilnya menyatu dengan suara alam. Wanita itu membantu membersihkan dapur ramuan. Malamnya, dia berkata, "Ibu Aminah pernah menolong saya dulu. Saat saya hamil dan diusir orang tua. Saya tak pernah bisa membalas jasanya. Kini, saya datang karena akar yang beliau tanam telah tumbuh dalam hidup saya." Maya menunduk, tak kuasa menahan haru. "Saya ingin tinggal di sini dan ikut menjaga apa yang beliau wariskan." Semakin hari, pondok di hutan ibu tak lagi sekadar tempat tinggal. Ia menjadi titik awal peradaban kecil yang hidup dalam keharmonisan dengan alam. Warga yang dulu mencibir, kini datang membawa anak mereka belajar tentang akar dan daun, tentang ramuan sederhana dan bahasa burung. Seorang guru dari kota bahkan menulis dalam jurnalnya,
Kami pikir yang mereka wariskan hanya cerita. Ternyata yang diwariskan adalah cara hidup. Sebuah sistem pendidikan berbasis akar, bukan papan tulis. Di bulan ke-6 sejak kepergian Aminah, sebuah hal tak terduga terjadi. Pada malam gerhana bulan sebagian, seekor singa emas kembali muncul di tengah lapangan tanah yang dulu tempat warga menyaksikan api unggun bersama Aminah. Ia berdiri tegak, diam. Semua warga keluar dari rumah. Anak-anak kecil menatap kagum. Tak ada yang takut. Karena di tempat ini, singa bukan ancaman. Dia adalah pelindung. Maya dan Dimas mendekat. Singa itu melangkah pelan ke arah pondok tua, lalu duduk menghadap pintu. Tak lama kemudian, dari balik bayangan pohon, muncul seorang gadis kecil. Rambutnya ikal, kulitnya sawo matang, dan matanya bersinar seperti rembulan. Ia melangkah maju, lalu menatap singa emas itu dan tersenyum. Aku mendengar suara nenek. Semua terdiam. Gadis kecil itu berjalan ke batu besar tempat biasa Aminah duduk. Ia duduk bersila, lalu membaca pelan dari secari kertas. Jika suatu hari aku tak ada, maka dengarlah suara daun jatuh. Itu aku. Jika angin menyentuh pipimu, itu pelukanku. Dan jika mu tersesat, lihatlah arah pohon yang miring, itu petunjukku. Anak kecil itu memejam, lalu mengangkat tangannya, seolah sedang berbicara pada sesuatu di langit. Dan di saat itu, suara angin bertiup pelan, memutar dahan, melintasi pucuk pohon, hingga terdengar seperti bisikan. Aminah tetap hidup. Setelah kejadian itu, anak kecil tersebut tinggal bersama warga. Ia diberi nama Putri Akar. Diyakini ia cucu dari wanita yang pernah diselamatkan Aminah puluhan tahun silam. Ia belajar ramuan dari Maya, belajar membaca hutan dari Dimas, dan belajar mengenal waktu dari suara air. Suatu hari, saat duduk di bawah pohon randu, Putri Akar bertanya pada Maya, "Apakah nenek Aminah benar-benar telah pergi?" Maya memeluk anak itu dengan lembut. "Tidak. Dia hidup di setiap pohon yang tumbuh, di setiap air yang mengalir, dan di setiap jiwa yang belajar dari hutan." Tahun pun berganti. Hutan ibu kini memiliki nama baru yang tercatat di peta desa, Taman Akar Aminah. Di pintu masuk taman, berdiri sebuah patung kayu kecil berbentuk wanita renta memegang tongkat berukir akar dan singa. Di bawahnya tertulis, "Dia dibuang demi harta. Tapi ia memilih menyelamatkan hidup. Dan hidup itu kembali menumbuhkan dunia." Dan di setiap peringatan warisan hutan, anak-anak desa menari dengan kain akar dan daun, menyanyikan lagu tentang tanah, air, dan nyawa yang saling berpegangan. Lagu itu disebut bisikan terakhir dari hutan. Dan pada senja yang tak biasa, saat langit jingga keemasan, seekor singa emas terlihat duduk di puncak bukit, menatap ke arah pondok tua yang kini jadi museum akar. Angin berbisik pelan, dan di antara bisikan itu, ada satu kalimat yang terdengar jelas. "Ibu, aku telah menjaga akarmu." 10 tahun telah berlalu sejak malam ketika nenek Aminah ditinggalkan dalam gelapnya hutan. Desa Karangjati bukan lagi desa kecil yang penuh cemoohan dan rakus akan warisan. Kini, ia telah menjadi pelita harapan, tempat manusia belajar kembali menjadi manusia dari akar yang pernah hampir dicabut paksa. Taman Akar Aminah kini ramai dikunjungi bukan hanya oleh warga desa, tapi juga dari luar kota. Para guru membawa murid-muridnya ke sana, bukan sekadar untuk tamasya, melainkan untuk belajar tentang kebaikan, tentang harga diri, tentang betapa kuatnya cinta seorang ibu, yang bahkan tak pada meski dibuang oleh darah dagingnya sendiri.
Di tengah taman itu berdiri sebuah pohon jati tertua yang ditanam langsung oleh Aminah puluhan tahun lalu bersama almarhum suaminya. Batangnya kokoh, akarnya mencuat ke atas tanah, menggenggam bumi seolah berkata, "Aku tak akan tumbang." Setiap malam Jumat, warga berkumpul di bawah pohon itu. Mereka menyalakan lampu lentera kecil dan membaca doa. Bukan untuk menyembah, tapi untuk mengenang. Mengenang perjuangan seorang ibu yang memilih mengampuni ketimbang membenci, memilih menjaga alam ketimbang meratapi nasib. Maya kini menjadi penjaga utama taman itu. Setiap pagi, ia membuka gerbang, menyiram tanaman, dan menyambut siapapun yang datang. Dimas membuka pelatihan pertanian ramah alam di ujung taman. Mereka tak pernah lagi membicarakan soal warisan. Mereka tak pernah lagi menyebut emas yang dulu tersembunyi dalam peti besi. Karena mereka tahu, warisan sejati bukanlah logam mulia, melainkan nilai yang diwariskan diam-diam dalam tindakan seorang ibu. Dan singa emas, makhluk agung yang dulu menolong ibu mereka, sejak hari itu tak pernah terlihat lagi. Hanya suara langkah lembut di malam tertentu yang kadang terdengar, seperti seekor penjaga yang masih setia, tak pernah pergi. Putri Akar tumbuh menjadi gadis muda yang bijak. Rambut ikalnya makin panjang, suaranya merdu seperti semilir angin sore. Ia menghafal semua ramuan, semua jalur rahasia hutan, dan semua doa-doa yang dulu diajarkan Aminah. Dia berkata suatu hari nanti ia akan menjadi penjaga selanjutnya. "Karena aku bukan hanya cucu dari yang pernah ditolong," ucapnya, "tapi aku adalah tunas baru dari akar itu sendiri." Di hari wafatnya Aminah yang ke-10, seluruh desa menggelar acara tabur akar. Semua orang menanam satu tanaman di halaman rumah masing-masing dan menamai pohon itu dengan nama Aminah. Lalu, malam harinya, langit terlihat begitu cerah. Bintang-bintang membentuk pola seperti seekor singa yang tengah duduk dengan kepala terangkat. Anak-anak menatap langit sambil berkata pelan, "Ibu masih ada di sana." Dan akhirnya, saat dunia kembali sunyi dan malam menyelimuti desa Karangjati, di tengah taman akar Aminah terdengar suara lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. "Jangan takut menjadi sendiri demi kebaikan. Karena kebaikan sejati akan selalu menemukan jalan untuk kembali." Disitulah kisah ini berakhir. Bukan di luka, bukan di dendam, bukan di penyesalan. Tapi di pertumbuhan. Di akar yang menembus tanah dan menumbuhkan hidup yang baru.